Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam video pembelajaran daring fisika hari ini yang akan melanjutkan materi dari teori kinetik gas. Ada dua submateri yang akan kita bahas. Yang pertama tentang tekanan gas ideal, dan yang kedua tentang energi kinetik gas ideal dan kecepatan RMS. Baiklah, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita langsung masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang tekanan gas ideal. Nah, berbicara tentang tekanan gas ideal, oke, jadi di sini ada balon ya. Balonnya pertama belum ditiup, kemudian setelah balonnya ditiup, balonnya mengembang. Nah, mengapa balon yang ditiup bisa mengembang? Itu kan kita memasukkan udara ke dalam balon. Artinya partikel-partikel udara di dalam balon menjadi bertambah. Karena semakin banyak partikel di dalam balon itu, maka akan mendesak balon sehingga balonnya membesar atau bertambah volumenya. Nah, desakan itulah yang kita katakan bahwa udara di dalam balon memiliki tekanan. Nah, jadi bagaimanakah konsep dari tekanan pada gas ideal? Apa penyebab adanya tekanan pada gas itu? Di sini ada sebuah wadah. Di dalam wadah ini terdapat partikel-partikel gas atau kita katakan namanya atom ataupun molekul gas. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa molekul-molekul gas ini bergerak secara acak, kemudian menumbuk dinding, ya, menumbuk dinding yang di kiri, di kanan, dan dia juga memiliki kecepatan. Nah, ketika partikel ini menumbuk dinding dengan kecepatan tertentu, berarti partikel ini sedang memiliki momentum. Kemudian, apabila partikel itu dipantulkan oleh dinding, maka momentumnya jadi berubah. Nah, terjadilah di situ adanya impuls. Nah, jadi impuls inilah yang menyebabkan nanti sebagai sumber dari tekanan pada yang dihasilkan oleh dinding pada wadah itu. Nah, jadi intinya adalah penyebab tekanan pada gas adalah tumbukan molekul gas pada dinding wadah. Oke, secara rumus, ini dia rumusnya. P sama dengan 1/3 dikali N per V dikali M0 dikali V kuadrat rata-rata. Atau bisa juga kita ganti bentuknya menjadi seperti ini. P sama dengan 2/3 dikali N per V dikali EK rata-rata. Ini keterangannya, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, kemudian V adalah volume, satuannya meter kubik, kemudian N besar adalah jumlah partikel gas, M0 adalah massa satu molekul, satuannya kilogram. Maksudnya massa satu molekul itu adalah massa satu ini. Satu ini, satu ini, satu ini. Lalu ada V kuadrat rata-rata. V kuadrat rata-rata adalah rata-rata dari kelajuan kuadrat molekul. Nah, jadi kelajuan atau kecepatan molekul ini kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita rata-ratakan untuk keseluruhan partikel yang terdapat dalam wadah ini. Itulah yang kita sebut dengan rata-rata kelajuan kuadrat molekul. Satuannya meter per sekon. Lalu ada eka rata-rata. Eka rata-rata adalah rata-rata dari energi kinetik seluruh molekul. Jadi ini seluruhnya ini kita rata-ratakan, itulah namanya eka rata-rata. Maksudnya seluruh energi kinetik yang dimiliki oleh molekul ini, molekul ini, molekul ini, kita rata-ratakan, jadilah eka rata-rata namanya. Baik, kita lihat contoh soalnya. Tekanan sebuah gas dalam bejana yang volumenya 100 cm3 adalah 200 kilopascal. Maka diketahui volume yaitu V 100 cm3 kita ganti menjadi meter kubik, maka menjadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik, maka menjadi 10 pangkat minus 4 meter kubik. Dengan tekanan 200 kilopascal berarti P sama dengan 200 kilopascal sama dengan 200 itu 2 kali 10 pangkat 2. Nah, dari kilopascal ke pascal dikali 10 pangkat 3
maka menjadi sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan rata-rata energi kinetik translasi masing-masing partikel adalah 6,0 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Ini berarti EK rata-rata. Jumlah partikel gas pada bejana adalah ditanya berarti N besar. Maka kita masukkan rumusnya. P sama dengan 2/3 dikali N per V dikali energi kinetik rata-rata. Kita langsung menggunakan rumus yang EK rata-rata karena di soal yang diketahui adalah energi kinetik rata-rata. Oke, karena yang ditanya adalah N besar, kita bolak-balik rumusnya, dapatlah seperti ini. N sama dengan 3V kali P menjadi 3PV per 2 EK rata-rata. Substitusi angkanya 3 kali P, P-nya ini 2 kali 10 pangkat 5, volumenya ini 10 pangkat minus 4 per 2 EK, EK-nya 6,0 kali 10 pangkat minus 21. Nah, ini ada 3 kali 2, ini kan 6 ya. Di bawahnya juga ada 6, maka bisa kita coret. Kemudian berikutnya 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat minus 4, berarti 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu 10. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, 10 pangkat minus 21 kita naikkan ke atas menjadi positif lah pangkatnya, yaitu hasilnya menjadi 5 kali 10 pangkat 21. Oke, kita masuk ke submateri yang berikutnya, yaitu tentang energi kinetik gas ideal dan kecepatan RMS. Nah, tadi kan pada pembahasan sebelumnya bahwa tekanan gas ideal dipengaruhi oleh kelajuan rata-rata atau dipengaruhi oleh juga energi kinetik rata-rata. Nah, lalu apakah yang mempengaruhi energi kinetik gas ideal itu? Baik. Tadi kita sudah punya rumus yang ini, P sama dengan 2/3, N per V kali EK rata-rata. Nah, ini kita kalikan ke atas, V-nya ke sebelah kiri, maka rumusnya menjadi P kali V sama dengan 2/3 dikali N dikali EK rata-rata. Sebelumnya kita juga sudah memiliki rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan N kali K kali T. Nah, apabila rumus ini dan ini kita satukan, kita samakan, kita substitusi yang ini kemari, maka kita akan mendapatkan rumus baru EK rata-rata sama dengan 3/2 kali K kali T. Di mana EK ini tadi adalah rata-rata energi kinetik sebuah molekul. Ya, ini keterangannya. K adalah konstanta Boltzmann, besarnya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Lalu T besar di sini adalah simbol untuk suhu mutlak atau temperatur dengan satuan dalam Kelvin. Nah, di sini terlihat bahwa energi kinetik rata-rata satu molekul pada gas ideal ini hanya bergantung pada suhunya saja. Berarti kalau semakin tinggi suhunya, semakin panas gasnya, maka EK rata-ratanya juga semakin tinggi. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Jika konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat minus 23, lalu energi kinetik sebuah atom gas helium pada suhu 127 derajat adalah T 127 derajat Celcius. Kita ganti ke dalam satuan Kelvin, tinggal ditambah dengan 273. Maka menjadi 400 Kelvin. Ditanya EK-nya. Nah, rumus EK rata-rata kan tadi sama dengan 3/2 KT ya. Berarti tinggal kita substitusi saja. 3/2 dikali K, 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikali T-nya 400, yaitu menjadi 4 kali 10 pangkat 2. Kita kalikan hasilnya adalah 8,28 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Oke, kita lihat berikutnya yaitu tentang kecepatan RMS. Nah, kita kan tadi sudah punya rumus energi kinetik rata-rata sama dengan ini nih, 3/2 kali K kali T. Kita juga tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa rumus energi kinetik itu kan setengah kali M kali V kuadrat ya. Nah, berarti untuk satu molekul, maka energi kinetik satu molekul rata-rata sama dengan 1/2 dikali M0 dikali V kuadrat rata-rata. Di mana M0 ini adalah massa untuk satu buah partikel. Apabila ini kita samakan persamaan kiri dan kanan, maka kita akan mendapatkan rumus dari V kuadrat rata-rata. V kuadrat rata-rata sama dengan 3 kT per M0. Ada banyak versinya nih guys.
sama juga dengan 3 RT per MR, sama juga dengan 3 nRT per M, dan sama juga dengan 3 P. P ini tekanan per rho. Rho ini massa jenis. Ada 3 versi, tapi sebenarnya hanya satu yang mempengaruhinya, yaitu T besar atau suhu. Jadi kalau suhunya berubah, ya, ini T-nya berubah, ada T-nya berubah, maka V kuadratnya juga akan berubah. Nah, apa ini V kuadrat rata-rata dan bagaimana cara mendapatkannya? Jadi V kuadrat rata-rata ini adalah kuadrat dari kecepatan setiap molekul. Nah, tadi kan dalam wadah itu, ini misalkan ada wadah, di dalamnya itu ada banyak sekali molekul-molekul gas. Apabila salah satunya molekul itu kita tahu berapa kecepatannya, lalu kita kuadratkan, itu namanya kuadrat dari kecepatan molekul, ya. Apabila seluruhnya ini kita totalkan, ya, lalu kita perkan dengan banyak molekulnya, itu namanya kita rata-ratakan. Nah, jadi untuk mencari V kuadrat rata-rata, caranya adalah kita kuadratkan kecepatan setiap molekul, lalu kita rata-ratakan. Nah, itulah definisi dari V kuadrat rata-rata, atau kadang-kadang disebut juga dengan rata-rata kecepatan kuadrat atau rata-rata kelajuan kuadrat. Oke, kemudian ada juga yang ingin kalian supaya tahu gitu ya, yaitu ini 3P per rho. Apabila nanti di soal P-nya berubah, tapi suhunya tetap, maka untuk perbandingan 3P per rho ini tidak akan berubah. Artinya, kalau suhunya tidak berubah, walaupun tekanannya berubah, maka V kuadrat rata-ratanya tidak berubah. Ingat ya, dia akan berubah kalau suhunya berubah. Intinya ini V kuadrat rata-rata hanya bergantung pada suhu. Lalu berikutnya, yang ini kan per M0. Nah, M0 ini adalah massa dari satu partikel. Sementara M ini adalah massa dari semua partikel dalam wadah. Ingat ya, ini M0, ini M saja. Jadi misalkan ini ada wadah, di dalamnya ada banyak partikel. Satu partikel kita ambil, nah itulah massanya M0. Tapi kalau keseluruhan partikel ini massanya, inilah namanya M besar, M kecil. Oke, selanjutnya adalah kecepatan RMS atau VRMS. Nah, jadi VRMS ini adalah akar dari rata-rata V kuadrat. Nah, gitu. Mungkin agak membingungkan ya untuk istilahnya. Tapi ya itulah itu ya. Nah, apa itu VRMS? VRMS ini adalah singkatan dari root mean square ya. Jadi VRMS adalah kecepatan root mean square. Satunya meter per sekon. Kalau V kuadrat rata-rata adalah kecepatan rata-rata dari kecepatan kuadrat. Oke, lalu bagaimana mendapatkannya ini tadi? Nah, jadi misalkan kita sudah punya ini rata-rata V kuadrat atau V kuadrat rata-rata. Kalau kita akarkan, kita akar pangkat 2 nih V kuadrat rata-rata, itulah yang disebut dengan VRMS. Nah, kalau kalian lihat ini ya, ini kan sebenarnya mirip rumusnya. Hanya saja untuk V kuadrat rata-rata tidak pakai akar. Tapi untuk VRMS dia ada akarnya. Nih ada akarnya. Oke. Nah, ini dia. Kuadrat dari kecepatan setiap molekul. Setelah dikuadratkan, lalu dirata-ratakan. Setelah dirata-ratakan, lalu diakar. Nah, gitulah dia maksud dari VRMS nih ya. Oke, supaya tidak bingung, kita lihat nih contoh soalnya. Massa sebuah molekul nitrogen adalah 14 kali massa sebuah molekul hidrogen. Berarti M0 nitrogen sama dengan 14 kali M0 hidrogen. Ini kurang nolnya ya. Karena dia massa sebuah. Sebuah itu berarti M0 ya harusnya. Oleh karena itu, molekul-molekul nitrogen pada suhu 294 Kelvin berarti suhu nitrogen, T nitrogen 294 Kelvin memiliki kelajuan rata-rata yang sama dengan molekul-molekul hidrogen pada suhu. Nah, jadi dikasih tahu bahwa kelajuan rata-rata dari molekul nitrogen sama dengan kelajuan rata-rata dari molekul hidrogen. Nah, gini ya, V nitrogen rata-rata sama dengan V hidrogen rata-rata. Ditanya berapakah suhunya si hidrogen gitu. Berapakah T hidrogennya? Oke. Kita menyamakan dari rumus ini, V nitrogen rata-rata sama dengan V hidrogen rata-rata. Ini kita tuliskan ulang ya. Kemudian kita masukkan rumusnya.
Ini ya 3 kT per M0 ya kan. Tadi kan rumusnya ada banyak. Ini versi yang ada M0-nya. 3 kT per M0, yang ini juga 3 kT per M0. Bedanya untuk sisi kiri dia T-nya nitrogen, M0-nya nitrogen. Sementara sisi kanan T-nya hidrogen, M0-nya hidrogen. Nah, 3K dan 3K ini bisa kita coret. Lalu kita substitusi angka-angkanya menjadi seperti ini. T nitrogen 294, M0 nitrogen sama dengan 14 kali M0 hidrogen. Nah, ini dia. Kemudian ini T hidrogen dan M0 hidrogen. Nah, ini kan sama nih. Ini bisa kita coret dong. Gitu ya. Maka kalau begitu T hidrogen sama dengan 294 per 14 sama dengan 21 Kelvin. Oke, kita lihat soal yang keempat. Kelajuan RMS root mean square adalah VRMS. Molekul-molekul hidrogen adalah V. Oh, jadi gini, maksudnya VRMS-nya pertama V ketika suhunya 300 Kelvin, berarti T-nya 300 Kelvin, T1. Jika suhu gas hidrogen dinaikkan nih menjadi 450 Kelvin, maka kelajuan RMS-nya menjadi berapa kali semula gitu biasanya. Jadi, karena awalnya T1 300 Kelvin, maka yang 450 Kelvin ini adalah sebagai T2. T2 450 Kelvin. Wah, ini salah nih, bukan T hidrogen. Nah, jadi yang ditanya adalah VRMS kedua, yaitu ketika suhunya 450 Kelvin. Oke, kita tahu bahwa rumus VRMS sama dengan akar dari 3 kT per M0. Nah, karena yang berubah di sini hanyalah suhunya alias T-nya, awalnya 300 menjadi 450, maka 3K per M0 ini tidak kita perhitungkan. Rumusnya berarti VRMS ini hanya berhubungan dengan akar dari T. Ya, hanya akar T saja. 3K per M0-nya dibuang saja. Oke, kita buat rumus perbandingan namanya. Jadi kelajuan RMS yang kedua banding dengan kelajuan RMS yang pertama sama dengan akar dari suhu yang kedua per suhu yang pertama, T2 per T1. Kita substitusi angkanya, T2 450 dan T1 sama dengan 300. Maka 450 dibagi 300 sama dengan 1,5. Oke, maka ini dikali silang ke atas, dapatlah kelajuan RMS kedua, yaitu pada suhu 450 Kelvin, menjadi sama dengan akar 1,5 kelajuan root mean square yang pertama. Oke, baiklah Anda semuanya, sampai di sini dulu untuk materi dari pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.